Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita semua mengangkat seluruh pujian yang berkata, terpuji nama Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas cinta kasih-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan dari pagi hingga malam hari ini. Bapa, tiba saatnya kami anak-anak-Mu memulai ibadah kami. Kiranya Engkau mari memberkati kami, sehingga ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik. Bapa yang doa kami, karena hanya dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua mengangkat sebuah pujian yang berkata, firman-Mu berkata kau beserta.
Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Demikianlah nats pembimbing. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sampai dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat, puji syukur kami panjatkan kepada hadirat-Mu ya Bapa, atas tuntunan, kasih dan kuasa-Mu. Engkau telah menjaga menyertai kami dari kos kami masing-masing hingga tibakan kami di tempat ini. Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami untuk membaca dan merenungkan sedikit dari firman kebenaran-Mu. Mari Bapa, kuasailah kami agar apa yang kami dengar dan apa yang kami renungkan jangan lari daripada kami, tetapi kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Kristus Yesus yang adalah firman Allah yang hidup itu, kami datang dan berdoa. Amin. Firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-12, ayatnya ke-10 hingga ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 10 hingga ayatnya ke-13 di bawah perikop Israel sebagai suatu peringatan. Ayat yang ke-10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah firman Tuhan yang datang kepada kita pada sore hari ini, dan yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang tidak saja mendengar tetapi mau merenungkan di dalam kehidupan sehari-hari. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tema yang diberikan kepada kita pada malam hari ini yaitu beban-beban. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan kita mengenai beban-beban, satu kata yang terlintas di dalam pikiran kita saat kita berbicara atau mendengar tentang kata beban-beban. Menurut Randy, apa yang terlintas dalam pikiran mengenai beban-beban? Kalau saya beban-beban itu contohnya seperti misalkan kita mempunyai sebuah persoalan, masalah di dalam kita hidup, itu termasuk beban. Kata Randy, Berat. kata Jessica, ujian. Oke, baik, terima kasih atas setiap jawaban yang diberikan. Setiap jawaban yang diberikan itu tentunya berdasar dari pikiran kita secara personal, dari pribadi kita masing-masing. Berangkat dari pemikiran tersebut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata beban berarti barang yang berat, yang dibawa, dipikul, dijunjung, dan sebagainya. Atau dapat kita artikan juga sebagai sesuatu yang berat atau sukar yang harus dilakukan atau ditanggung. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, semua orang tidak terlepas dengan yang namanya beban. Entah itu beban yang ringan, beban yang sedang, maupun beban yang sangat berat.
ada sebuah istilah yang biasa anak muda ucapkan, yaitu beban keluarga. Beban keluarga merupakan suatu kondisi di mana seorang anak muda yang masih ada dalam tanggungan keluarga yang seringkali menyusahkan. Nah, di sini ada beberapa alasan yang coba saya uraikan, yaitu yang pertama itu kita tidak dapat hidup dengan hanya kesenangan. Setiap kita yang hidup di dunia ini pasti tidak terlepas dengan yang namanya beban. Kita semua secara pribadi pasti mempunyai beban masing-masing. Entah itu beban yang kita anggap biasa-biasa saja atau beban yang kita anggap sangat berat. Itulah yang dikatakan mengapa kita hidup tidak dengan kesenangan saja. Dan alasan yang kedua, itu perlu adanya tantangan dalam kehidupan. Dalam setiap kehidupan kita, tentu pasti ada banyak tantangan, banyak rintangan yang kita hadapi. Namanya kehidupan pasti ada lika-likunya. Tidak seperti ini kehidupan jadi lurus ya. Somper luserong begitu. Nah, kalau namanya kehidupan, kalau lurus itu dia pernah bukan kehidupan. Kalau yang namanya kehidupan itu pasti ada lika-likunya. Itulah yang kenapa Tuhan mendatangkan beban itu dalam kehidupan kita, tantangan-rintangan yang kita hadapi itu Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, perlu adanya tanggung jawab dalam kehidupan. Mengapa dikatakan perlu adanya tanggung jawab? Karena ketika kita hidup dengan kesenangan kita, itu pasti kita membiarkan segala apapun yang ketika meninggalkan setiap peribadatan, apapun yang ada di dalam dunia ini, dan kita mengikuti hal-hal duniawi. Tuhan memberikan kita beban supaya kita bertanggung jawab, supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, beban yang kita dapatkan ini, yang Tuhan berikan kepada kita ini, tidak melebihi kekuatan kita. Coba kita baca ayatnya yang ke-13 sekali lagi. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangnya. Dalam ayat ini Rasul Paulus mau menegaskan kepada kita bahwa Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Karena di situ pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Di sini kita semua pasti pernah melihat rambu-rambu batas muatan yang banyak dipasang di jalan-jalan raya, jembatan, dan lift. Itu merupakan sebuah tekanan yang terlalu besar yang dapat menyebabkan kerusakan berat atau keruntuhan. Maka mereka pun menentukan batas tekanan yang tepat dan dengan aman dapat ditahan oleh berbagai macam alat tersebut. Untuk itulah berbagai peringatan itu dipasang untuk memperingatkan kita agar tidak melebihi muatan maksimum. Teman-teman semua, manusia juga memiliki batasan beban yang bervariasi antara satu orang dengan orang yang lain, karena sebagian orang misalnya mampu menahan tekanan uji dan pencobaan lebih baik daripada orang lain. Namun setiap orang memiliki batas daya tahannya masing-masing dan hanya dapat menahan sebatas itu. Kadang-kadang keadaan dan orang-orang tampaknya menekan kita sehingga melebihi batas yang dapat kita tanggung.
Namun Tuhan mengetahui batas kekuatan kita dan Dia tidak pernah membiarkan kesulitan yang melebihi kekuatan dan kemampuan kita masuk ke dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-13 itu dikatakan bahwa maksud dari ayat ini ialah Tuhan tidak memberikan cobaan itu melebihi kemampuan kita. Dia tahu bahwa kita dapat menangguhnya, maka jangan heran dan jangan marah kepada Tuhan ketika Tuhan mendatangkan beban dan pergumulan itu ke dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan mendatangkan beban dan pergumulan itu ke dalam kehidupan kita, itu Tuhan mau supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan mau kita terus mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan, dan Tuhan mau supaya kita berubah dari setiap apapun yang kita alami. Tuhan, percayalah, Tuhan itu tidak memberikan suatu beban itu kepada masing-masing orang itu melebihi kekuatannya. Karena sebelum Tuhan memberikan beban itu, Tuhan sudah tahu Dia pasti bisa melewati beban ini. Dia pasti bisa menahan beban ini, dan Dia pasti bisa mengatasi beban ini. Jadi setiap kelemahan kita itu sudah Tuhan tahu. Tuhan sudah tahu setiap kelemahan kita, setiap kelebihan kita. Sehingga Dia tahu, karena Tuhan memberikan pencobaan dan beban dalam kehidupan kita, karena beban dan cobaan yang kita alami itu yang akan membuat kita tetap kuat dan membuat kita berbobot dan tidak mudah menyerah, apalagi kita terjatuh. Dari nasihat Rasul Paulus yang terdapat dalam kitab 1 Korintus 10, itu mau ditekankan diingatkan lagi bahwa ketika ujian dan pencobaan menekan kita, marilah kita beranikan diri kita untuk menghadapinya. Untuk itu, dapat kita ingat bahwa Bapa di sorga mengetahui batas kemampuan kita untuk bertahan terhadap tekanan hidup. Untuk itu, marilah kita berserah pada kekuatan Allah, karena tidak akan ada pencobaan yang melebihi kekuatannya. Untuk itu, saya mengajak teman-teman semua, marilah kita lewati setiap pergumulan hidup kita bersama Kristus. Karena di dalam Dia ada suatu kelegaan. Untuk itu, satu kata yang saya mau bilang, semangat dan salam anak muda. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan. Kita berdoa. Segala hormat, puji syukur kami datang ke depan hadirat-Mu sekali lagi ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih atas tuntunan, kasih dan kuasa-Mu. Engkau telah menjaga kami dari kami membaca firman kebenaran-Mu hingga kami merenungkannya. Kiranya apa yang telah kami baca dan kami renungkan ini, kami tahu Bapa bahwa beban yang Engkau berikan kepada kami, pergumulan, rintangan, tantangan yang Engkau berikan kepada kami, itu tidak melebihi batas kekuatan kami. Karena itu kami tahu Bapa, Engkau memberikan kepada kami supaya kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Kiranya Bapa memberkati firman ini, sehingga firman yang kami dengar ini jangan lari daripada kami, tetapi kami pulang, kami boleh renungkannya di dalam sisa hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama Kristus Yesus yang ada Tuhan dan Juru Selamat, kami datang bersyukur dan berterima kasih. Amin. Waktu saya kembalikan. Dalam persembahan yang diberi, yang berkata bahwa persembahan Dengan rela hati
bersyukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini kami datang kepadamu dengan segala pergumulan maupun masalah hidup yang kami alami. Karena kami tahu, kami sadar bahwa hanya kepada Engkau kami bersandar. Kepada Engkau kami memiliki pengharapan. Terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu boleh kami pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapak, kami juga datang satu hati berdoa buat kami semua anggota Berani. Dalam setiap pergumulan kami, pendidikan kami, masa depan kami, Engkau berkati, Engkau tolong ya Bapa. Kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, Engkau terus menyertai Bapa. Dalam hari-hari tuanya, Engkau tolong mereka. Kesehatan dan penyertaan Engkau jamin untuk mereka Bapa. Dalam pekerjaan mereka juga Engkau berkati. Begitu juga dengan kedua orang tua kami di tempat ini Bapak Yunus dan Ibu Desi yang sudah dengan ketulusan hati menerima kami di tempat ini untuk bersekutu bersama. Engkau berkati mereka dalam rumah tangga mereka, dalam pergumulan mereka, Engkau tolong mereka. Kesehatan dan berkat yang melimpah Engkau selalu tambahkan untuk mereka Bapak. Kami juga satukan hati dan kami berdoa bagi teman-teman kami yang lagi sakit Bapak. Kau sembuhkan, Kau pulihkan setiap makanan, obat-obatan yang mereka konsumsi, Engkau memberkati Bapa. Biarlah dari itu mereka mendapatkan satu kesembuhan yang hanya datang daripada-Mu. Kegiatan kami ke depannya, PCA Bapa, Engkau berkati juga Bapa. Biarlah dari kegiatan yang akan kami lakukan ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan iman kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Kami juga mau berdoa buat persembahan yang telah kami berikan Bapak. Untuk memberkati dalam persembahan itu, boleh kami pakai sebaik mungkin dalam pelayanan kami dimanapun. Segala doa dan permohonan kami, Engkau dengar, Engkau jawab Bapak. Doa dan sembahan kami dalam nama Nabi Yesus Kristus. Sebelum itu Bapak, kami juga mereka memberkati kami Bapak, karena kami telah selesai dari ibadah awal, pertengahan juga boleh berakhir. Sebentar lagi kami akan berpisah, kiranya Tuhan memberkati kami dari sini yaitu dari tempat kami masing-masing di masing-masing tempat ibadah yang kami tinggalkan. Atau ini dan tulis juga Bapak memberkati Bapak. Kasihan dan amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa dan harapan kami di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa berdoa Kristus. Amin.